Dalam ibadah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan porsi yang luar biasa loh. Ya. Padahal Dia zat yang maha berhak untuk disembah. Tapi porsinya buat hambanya tuh dibagi. Subuh, karena mungkin orang baru bangun tidur, baru banget istilah bahasa orang dulu tuh roh aja baru banget Belum masuk ngumpul. ini belum ngumpul. Sampai sholatnya cuma 2 rakaat. Ya. Naik lagi beberapa jam masuk zuhur. Naik lagi beberapa jam asar. Sampai kemudian maghrib, sampai kemudian isya. Dalam porsi ibadah saja, dalam tanda kutip ya, kalau mau disebut sebagai slow living, mencari kualitas, sebegitunya Allah mengatur ritme ibadah kita. Ada puasa Ramadan dengan fullnya 1 bulan. Ada puasa dengan sunnahnya Senin Kamis dan lain-lain sebagainya. Nah padahal Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang paling berhak disembah oleh hambanya. Tapi sebegitu hebatnya Dia mengatur porsi setiap hambanya untuk hidup berkualitas. Ya. Artinya bukan cuma urusan akhirat nih yang hambaku harus urus. Tapi ada urusan dunia dia juga yang mesti dia selesaikan. Ya. Yang mesti dia urusin. Anaknya, istrinya, dirinya sendiri, keluarganya. Maka konsep slow living dalam Islam itu adalah konsep yang proporsional. Jangan sampai terlalu berlebihan. Akhirnya melahirkan kejenuhan. Orang kalau udah jenuh, dikasih duit 1 juta untuk pergi berkegiatan, beraktivitas dengan aktivitas yang sama, itu belum tentu senang, belum tentu suka. Karena ada titik jenuh, walaupun ada uang yang dijanjikan. Tapi kalau dia dalam keadaan happy, dalam keadaan senang, bahagia, mungkin 500.000 dia gercep, dia lebih menikmati. Nah tujuan dari slow living bukan berarti bersantai-santai riah, kecuali kalau ingin bersantai dengan si Ria. Karena Ria istri saya. Nah, ya boleh itu. Boleh. Ya. Sebab uang yang dicari jangan sampai melupakan santai, refreshing. Sampai ada orang bilang, kalau nganggur terlalu banyak dengan keluarga, jenuh juga gue ngelihat lu di rumah mulu ya. Kalau kerja hampir lupa dengan keluarga karena aktivitas, capek juga ya. Kalau lu nggak pernah datang di saat gua perlu karena lu terlalu sibuk. Nah itulah kadang pentingnya mencari slow living. Artinya bukan hidup santai lalu melupakan kualitas. Tapi justru mengatur proporsionalisme. Oh. Wow. Ya proporsionalisme ya. Sehingga yang dilahirkan dari setiap gerakan dan pekerjaan memang kualitas. Seperti yang udah bilang tadi. Tidak sekedar kuantitas tapi kualitas yang paling penting. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Liz Malia nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Setelah menikah dan punya anak, saya jadi melupakan cita-cita dan target hidup saya. Sekarang saya merasa tertinggal dari teman-teman. Makanya saya mengikuti berbagai training untuk mengejar mimpi saya. Saya sedikit kewalahan karena harus berbagi waktu mengurus anak dan aktivitas lain. Mungkin karena saya jadi sering uring-uringan. Mungkin karena saya jadi sering uring-uringan, akhirnya suami bilang agar tidak terlalu mengejar rezeki. Padahal maksud saya adalah membantu dia, supaya saat anak-anak besar kita bisa hidup berkecukupan. Sebaiknya apa yang saya lakukan, Ustaz? Iya, ada porsi-porsi yang memang kita harus lakukan berdua. Ya. Ada porsi-porsi yang kadang-kadang kita berbagi waktu dan tempat. Ya. Misal saya punya ada urusan, ada katakanlah proyek. Proyek ini bisa kita kerjain berdua. Tapi kalau berdua kayaknya ngabisin waktu banget deh. Mending gue kerjain yang lain, lo kerjain yang ini. Lalu anak-anak bagaimana? Berikan dia waktu juga untuk bisa bersantai dengan kamu. Atau bersantai dengan saya. Atau bersantai dengan kita berdua. Jadi itulah yang disebut dengan proporsional. Selalu menempatkan posisi pada tempatnya gitu loh. Tidak kemudian sat, lupa pada anak. Lupa pada keluarga, bahkan lupa pada diri sendiri. Lupa makan, lupa ngambil waktu tidur, istirahat, padahal itu penting. Lupa untuk beraktivitas dengan keluarga sekalipun di hari libur. Sehingga lahirlah
hidup dalam tekanan, stres, asam lambung, jantung, asam urat, gula darah tinggi. Banyak banget. Iya kan? Iya. Iya. Akibat apa? Akibat stres tadi, padahal duitnya banyak loh. Iya.